Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khotib berwasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini, sebagai salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan terus berjalan. Hari demi hari dan malam demi malam telah kita lewati, dan semua itu tak mungkin lagi kembali dan bisa diulang. Maka di saat Allah masih memberikan izin pada kita bersama di hari-hari Ramadan ke depan ini, maka setiap diri kita hendaknya tetap meluruskan niat kita, semangat dalam ibadah, dan masing-masing berkata, mungkin ini Ramadan terakhirku. Hal tersebut penting adanya agar kita bisa menjadi seorang yang istiqomah, yaitu tetap kokoh berada pada ajaran Islam dan pengamalannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah seorang yang di hari-hari biasanya paling dermawan, tak pernah menolak setiap apa yang diminta dari segala yang dimiliki. Rasulullah pun di hari-hari biasanya menjadi seorang yang paling bagus sholat malamnya. Tak cukup sampai di situ, di mana keterangan yang tadi telah disebutkan dan akan disebutkan ini semuanya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Aisyah menceritakan, adalah Nabi SAW bila memasuki 10 akhir dari Ramadan, beliau akan lebih mengencangkan sahurnya, menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya agar mereka juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Hadirin sekalian, keterangan yang telah didengar tersebut hendaknya tak menjadi penyesalan kelak di akhirat. Karena dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kala kematian ada di depan mata dan hakikat segala kebenaran mulai terungkap jelas, dia pun berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kiranya aku nanti jika dikembalikan hidup di dunia lagi, pasti akan berbuat amal soleh terhadap apa yang dulu aku tinggalkan. Namun Allah telah menetapkan ucapan tersebut sekali-kali tidak mungkin sedikit pun dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang asal diucapkan saja, karena di hadapan mereka ada dinding, yaitu alam barzakh yang mengerikan yang terus akan dilewati hari-harinya. Di situ sampai hari semua akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka menyesallah sekarang, yaitu bertaubatlah pada Allah saat ini dengan usaha lebih memperbanyak ibadah di saat Ramadan ini. Infak dan sedekah hendaknya lebih digiatkan lagi. Doa dan zikir minimalnya tetap dijaga dan kekhusyuan lebih ditingkatkan. Selain solat fardunya yang perlu tetap dijaga, tarawih dan witir adalah hal yang penting diperhatikan selama Ramadan. Karena secara khusus diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan ibadah salat malam selama Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Dan hadirin yang tidak boleh dilupakan dan dianggap sepele adalah akan janji datangnya malam Lailatul Qadar. Ia bisa datang malam kapan saja, terutama 10 malam yang terakhir dari setiap Ramadan, lebih-lebih di malam ganjil. Yang pertama, Al-Qadar artinya mulia, karena malam itu difirmankan Allah dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu bersatu jenis ibadah, amalannya lebih baik dari melakukan ibadah penuh sepanjang 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Adakah kita yang mampu melakukan ibadah penuh selama 83 tahun? Yang kedua, Al-Qadar itu juga artinya sempit, karena malam itu dalam firman Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Banyak turun malaikat ke bumi ini, termasuk juga malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Tentu turunnya malaikat menandakan bahwa mereka akan beristighfar, mengaminkan dan mendoakan untuk orang-orang yang sedang beribadah saat itu. Dan yang ketiga, Al-Qadar itu juga artinya ketentuan, karena malam tersebut Allah akan menentukan takdir pada seluruh makhluknya pada hal yang mungkin berubah untuk tahun ke depannya. Demikian makna firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan ayat 4. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang mampu menghidupkan malam-malam tersebut, maka alangkah bagusnya, apalagi dengan beriktikaf di masjid, maka lebih bagus lagi. Namun jika hal yang demikian terasa berat atau dapat mengganggu aktivitas ibadah di pagi hari,
maka setiap diri kita masing-masing berusaha untuk tetap salat isya dan subuh berjamaah sepanjang Ramadan ini, karena pahala salat isya berjamaah di sisi Allah sama seperti ibadah setengah malam, dan pahala salat subuh berjamaah di sisi Allah sama seperti beribadah sepanjang malam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah bacaan pokok yang tidak boleh dilupakan oleh setiap kaum muslimin. Ia diturunkan pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Jibril turun setiap malam selama Ramadan untuk memeriksa bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Maka rugi umat Islam yang jauh dari Al-Quran, apalagi selama Ramadan. Bacalah Al-Quran terutama saat Ramadan seperti ini. Usahakan membaca dengan cara berurutan, ayat per ayat, sehingga bisa khatam 30 juz. Namun bukan target wajib harus khatam Al-Quran di bulan Ramadan, karena diharapkan seorang yang membaca Al-Quran membacanya dengan baik, tidak tergesa-gesa, melihat dan membaca disertai artinya, dan belajar dengan guru yang mengerti kandungan Al-Quran, agar setelah membaca mengerti aturan-aturan yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Ingatlah bahwa membaca Al-Quran akan dinilai pahala per satu hurufnya. Terbata-bata membacanya akan dinilai mendapat 2 macam pahala. Berusaha menghafalkannya adalah hal yang begitu akan sangat memuliakannya kelak di akhirat. Membaca dan mengajarkannya adalah di antara sebaik-baik ibadah. Dan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika." Dan Al-Quran itu kelak di hari kiamat bisa menjadi pembelamu, dan ataupun sebaliknya malah akan memperkarakanmu. Semoga Ramadan kita kali ini akan bisa lebih baik dari sebelumnya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kebaikan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.